Raja Mahendra, sang penguasa Nepal yang mengubah takdir bangsa. Di sebuah negeri yang dipenuhi dengan pegunungan megah dan langit biru, lahir seorang putra. Mahkota yang kelak akan menjadi sosok penuh kontroversi sekaligus pahlawan bagi bangsanya. Mahendra Bir Bikram Shah Dev lahir pada tahun 1931 di Istana Kerajaan Nepal dengan darah kerajaan mengalir deras dalam nadinya. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang pemimpin yang berbeda tegas, visioner, namun juga berani mengambil keputusan yang sulit. Masa kecil Mahendra diwarnai dengan pendidikan dan latihan ketat sebagai seorang pangeran. Dia belajar tidak hanya tentang tradisi kerajaan, tetapi juga sejarah dunia, politik, dan strategi pemerintahan. Keingintahuannya yang besar tentang bagaimana dunia bekerja membawanya ke luar negeri, mengunjungi beberapa negara untuk mempelajari sistem pemerintahan yang beragam. Pada tahun 1955, ketika ayahnya Raja Tribhuvan wafat, Mahendra naik tahta sebagai Raja Nepal. Di bawah mahkotanya, Nepal menghadapi banyak tantangan. Sistem parlementer yang mulai berkembang. Setelah kemerdekaan, Nepal dari dominasi langsung Inggris, dianggap Mahendra terlalu rapuh dan tidak efektif dalam menjaga kestabilan negara yang penuh dengan ragam budaya dan etnis. Di malam gelap bulan November tahun 1960, Mahendra melakukan sebuah langkah yang menggemparkan bangsa. Dengan penuh tekad, ia membubarkan parlemen yang baru saja terbentuk, membatalkan konstitusi yang ada, dan mengambil alih kekuasaan penuh. Ia memperkenalkan sistem yang disebut Panchayat, sebuah sistem politik yang menghilangkan partai politik, dan menggantikan parlemen dengan dewan-dewan yang langsung dikontrol oleh raja. Langkah ini menuai pro dan kontra. Banyak yang menudingnya sebagai tiran yang menghapuskan demokrasi. Namun Mahendra yakin, sistem baru ini akan menyatukan Nepal dan membawa stabilitas yang selama ini hilang. Ia pun meluncurkan berbagai program pembangunan, dari jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah terpencil, hingga pendidikan dan kesehatan yang lebih baik untuk rakyatnya. Raja Mahendra juga terkenal dengan kecintaannya pada budaya Nepal. Ia mendukung seni dan literatur lokal, mendorong pelestarian bahasa dan tradisi yang hampir punah. Ia membangun sekolah dan perpustakaan, serta mengajak para pemuda untuk bangga dengan warisan nenek moyang mereka. Namun, perjalanan hidup Mahendra tidak hanya diwarnai oleh pencapaian. Pada tahun 1972, di puncak kekuasaannya, ia meninggal dunia secara mendadak, meninggalkan tanda tanya dan kenangan yang kompleks bagi rakyat Nepal. Warisan Raja Mahendra tetap hidup, menjadi perdebatan tentang bagaimana sebuah bangsa harus dipimpin. Apakah stabilitas dan kemajuan yang datang dari kekuasaan tunggal lebih baik daripada kebebasan dan demokrasi? Pertanyaan itu masih bergema di lembah-lembah Himalaya. Sementara angin pegunungan terus menceritakan kisah seorang raja yang berani mengubah takdir bangsanya. Raja Mahendra, sang penguasa Nepal yang mengubah takdir bangsa lanjutan. Setelah naik tahta menggantikan ayahnya, Raja Tribhuvan, Mahendra merasa berat memikul tanggung jawab di pundaknya. Nepal pada waktu itu adalah negara yang masih sangat tradisional dan terisolasi dari perkembangan dunia luar. Jalan-jalan masih sulit dilalui, pendidikan hanya dinikmati oleh segelintir kalangan, dan sistem pemerintahan yang mulai berjalan terasa rapuh dan rentan terhadap perpecahan. Mahendra tahu, jika Nepal ingin maju dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain, perubahan besar harus dilakukan. Namun, perubahan yang ia impikan bukanlah sebuah demokrasi parlementer ala Barat yang baru saja mulai tumbuh di negerinya. Baginya, sebuah demokrasi yang tidak stabil dan penuh perseteruan antar partai politik bisa memecah belah kesatuan bangsa. Masa pendidikan dan pembentukan karakter. Di masa mudanya, Mahendra dikirim untuk belajar ke India dan Eropa. Ia mengunjungi Universitas Cambridge di Inggris dan belajar berbagai ilmu, politik dan ekonomi. Pengalaman ini membuka pikirannya tentang bagaimana sebuah negara dapat dibangun. Namun, yang paling membekas di hatinya adalah kontoh-kontoh negara yang menurutnya berhasil membangun bangsa lewat stabilitas politik dan kepemimpinan yang kuat, bukan lewat pergantian pemerintahan yang sering kacau. Saat kembali ke Nepal, Mahendra tidak hanya membawa ilmu, tapi juga ide-ide radikal tentang reformasi. Ia mengamati bagaimana struktur kerajaan dan pemerintahan tradisional
berinteraksi dengan keinginan rakyat yang mulai menginginkan perubahan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa sebagai raja, ia harus menjadi pelindung dan pengayom yang mengambil keputusan demi kepentingan rakyat banyak, bahkan jika itu berarti mengekang kebebasan politik sesaat. Mendirikan sistem pancayat pada malam yang dingin di bulan November tahun 1960, setelah menanggalkan mahkota dengan berat hati dan kemudian mengenakannya kembali. Sebagai simbol kekuasaan yang absolut, Raja Mahendra mengambil langkah berani. Ia membubarkan parlemen dan menghapus sistem multipartai yang dianggapnya telah memecah belah rakyat. Ia memperkenalkan sistem pancayat, sebuah sistem pemerintahan berbasis dewan lokal dan regional yang berada di bawah kendali langsung sang raja. Sistem ini memungkinkan Raja Mahendra mengontrol hampir seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan rakyat, tanpa harus bergantung pada partai politik yang dianggapnya hanya mencari kepentingan pribadi. Raja Mahendra meyakini sistem ini akan mempersatukan Nepal yang beragam suku dan budayanya di bawah satu visi pembangunan dan modernisasi. Dengan kekuasaan absolut di tangannya, Raja Mahendra memulai proyek besar. Jalan raya dibangun menghubungkan kota-kota dan desa-desa terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Ia juga memfokuskan perhatian pada pendidikan, mendirikan sekolah dan universitas untuk membuka kesempatan belajar bagi generasi muda di seluruh negeri. Dalam bidang kesehatan, ia memperkenalkan program imunisasi massal dan pembangunan rumah sakit di wilayah yang selama ini minim fasilitas kesehatan. Ia percaya bahwa rakyat yang sehat adalah modal utama kemajuan sebuah bangsa. Mahendra juga memperkuat pertahanan negara dengan membentuk tentara yang lebih modern. Ia sadar posisi geografis Nepal yang strategis di antara dua raksasa, India dan Cina, menuntut Nepal untuk mampu menjaga kedaulatannya dengan kuat, kritik dan kontroversi. Meski demikian, langkah Raja Mahendra tidak pernah lepas dari kritik para pendukung. Demokrasi memandang sistem pancayat sebagai bentuk tirani yang mengekang kebebasan politik dan hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Ada pula yang menuduh Mahendra terlalu otoriter dan melupakan nilai-nilai demokrasi yang mulai dikenal dunia. Namun, Raja Mahendra dengan tegas menjawab bahwa stabilitas dan persatuan bangsa adalah prioritas utama, dan jika perlu kebebasan politik harus sedikit dikorbankan demi tercapainya tujuan tersebut. Kata-kata dan tindakan tegasnya membuat banyak orang baik mengagumi maupun membenci sosoknya. Kehidupan pribadi dan warisan. Di balik semua keputusan besar itu, Raja Mahendra adalah sosok yang mencintai keluarganya. Ia menikah dengan Ratu Indra Raja Laksmi Devi, dan dari pernikahan ini lahirlah beberapa anak, termasuk putranya yang kelak menggantikan tahtanya, Raja Birendra. Raja Mahendra juga dikenal sebagai seorang pelindung seni dan budaya Nepal. Ia sering terlihat menghadiri pertunjukan seni tradisional dan mendorong pelestarian bahasa dan tradisi Nepal yang mulai tergerus oleh modernisasi. Pada bulan Januari tahun 1972, dunia terkejut saat Raja Mahendra meninggal dunia secara mendadak. Kematian sang raja meninggalkan kesan mendalam bagi rakyat Nepal dan membuka babak baru dalam sejarah kerajaan mereka. Akhir kata, Raja Mahendra adalah sosok yang kompleks. Seorang raja yang berani mengambil risiko besar demi keyakinannya. Dia menghapus sistem parlementer demi sebuah visi stabilitas dan kemajuan yang ia anggap terbaik bagi Nepal, baik sebagai pemimpin yang menginspirasi ataupun sosok yang kontroversial. Jejak langkahnya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa Nepal. Rakyat tidak hidup dari retorikan, TAPM dari roti dan jalan yang bisa mereka lewati, maka aku bangun negeri ini, bukan dengan pidato, tetapi dengan batu, semen, dan keberanian. Demokrasi sejati tidak lahir dari kotak suara, tetapi dari kesadaran dan pendidikan. Tanpa itu, ia hanya menjadi permainan kata yang berakhir dalam keputusasaan. Aku lebih takut pada 10 pemimpin yang saling bertengkar daripada satu raja yang dipaksa memilih jalan yang tidak populer, sebab perpecahan menghancurkan bangsa dari dalam, sementara kepemimpinan yang teguh bisa menyelamatkannya. Satu bendera, satu bangsa, dan satu tujuan, bukan mimpi penguasa, tapi kebutuhan sebuah negeri yang rapuh dalam persatuan.
Jika kebebasan hanya menjadi topeng bagi kekacauan, maka tugasku bukan memberi kebebasan itu, melainkan menuntun rakyat pada kedewasaan untuk layak memilikinya. Aku ingin dikenang bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penjaga tanah kelahiranku. Jika rakyat nanti menyebut namaku dalam da atau dalam cercaan, biarlah keduanya lahir dari kebenaran. Seorang raja yang mencintai negerinya tidak takut dibenci karena keputusannya. Ia hanya takut gagal menjaga harapan anak-anak yang lahir di tengah kemiskinan dan debu. Tahta bukan tempat tertinggi. Tanggung jawab terhadap tanah ini dan rakyatnya lebih berat daripada emas dan permata yang mengelilingi mahkota. Aku hapus sistem parlementer bukan untuk mematikan suara rakyat, tetapi untuk mendengarkan mereka dari tempat yang lebih jernih dari sawah, mereka dari pasar, dari kaki Himalaya yang agung. Pemerintahan bukan tentang menang atau kalah di parlemen, melainkan tentang apakah anak-anak desa bisa membaca dan ibu-ibu mereka bisa mengobati luka tanpa menempuh hari perjalanan.